Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iyan tahdu wa tata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Pergian pagi guna untuk menuntut ilmu, untuk mencari satu bab saja dari ilmu itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Ada dari para hadirin yang sudah pernah melaksanakan sholat 100 rakaat. Sekali sholatan ya, bukan karena usianya sudah sekian tahun, nek setahun diumpulnya yo enten. Bukan itu maksudnya. Satu waktu, satu majlis sholat 100 rakaat. Ini kita rata-rata tidak mampu, sangat berat. Tetapi dengan kita belajar satu bab saja, belajar ilmu itu sudah start menyamai pahalanya daripada kita sholat sunnah 100 rakaat. Kita kalau sholat tarawih saja, imamnya baca surat kepanjangan sedikit sudah gerutu, bisa sunat. Ini cepat selesai, cepat rampung. Ini dikongkon tarawih 90 rakaat atau 10 rakaat. Ingin milih sing cepat, sing singkat, sing 8 rakaat. Surat dikon milih. Tapi karena kita ikut pendapat yang 20 rakaat, kita komitmen walaupun untuk berat. Itu maksud kita ya, kalau kita pergolongkan milih yang ringan-ringan, tetapi ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa dengan hanya pekerjaan yang ringan. Bagi orang beriman yang cerdas, maka ini solusi alternatif bagi yang fisiknya tidak kuat untuk beribadah lama-lama atau disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, sekolah, kuliah, bekerja, dan lain sebagainya. Maka kita bisa memilih amalan yang ringan kita kerjakan, tapi pahalanya sangat besar. Di antaranya kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, satu bab yang luar biasa. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang seseorang mempelajarinya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Di malam ini setiap kajian kita membahas, mendiskusikan beberapa bab keilmuan. Nggak usah banyak-banyak, cuma satu bab saja setara dengan kita memiliki dunia dan seisinya.
Jadi apa itu kadang merasa tersinggung kalau ada orang, ada santri sowan ke dalam pamit mau kunjungan, ada kesan seolah-olah ngaji di pesantren itu tidak penting, lebih mengutamakan formalnya, kunjung karena mau ikut formal, kemudian menceritakan bahwa saya ke pesantren. Banyak kendalanya, tidak bebas membawa handphone, sementara di sekolah tuntutannya harus begini begitu. Padahal yang lainnya juga ayam-ayam saja, yang lainnya juga yang mondok ngaji di sekolah formal. Ada seolah-olah hanya penting sekolah di SMK negeri lebih memberatkan ke sana. Ini seolah-olah menganggap akhirat itu ya tidak penting, padahal kalau kita mau menimbang satu bab saja yang kita pelajari lebih baik dari semuanya, apalagi di pesantren itu banyak bab yang kita kaji dengan beberapa ustadz, beberapa cabang keilmuan, sudah banyak sekali yang kita dapatkan, ganjaran-ganjaran pahala yang kita miliki. Jadi saya sendiri mengibaratkan, kalau ada yang menganggap bahwasanya informal lebih diutamakan, ya memang benar, apa menyarankan seimbang ngaji sekolah itu seimbang, tapi jangan sekali-kali ada kesan bahwasanya ngaji tidak penting. Apa menggambarkan seandainya jenengan begini kekayaan kabeh dunia ini sampai miliki, sampai kuasai tanahnya, lautannya, emas yang terkandung di dalamnya, perusahaan-perusahaan seluruh di dunia, kendaraan yang ada di dunia, motor, mobil, pesawat dan lain sebagainya, dimiliki, itu tidak seberapa apabila dibandingkan dengan pulpen ini. Saya ibaratkan pulpen ini adalah ilmu agama, ilmu akhirat. Kenapa lebih penting pulpen ini? Karena pulpen ini akan kita miliki kekal selama-lamanya. Ini karena akhirat. Sementara dunia yang kita miliki, kita menjadi penguasa tunggal di dunia ini, umpamanya itu sebatas umur yang kita miliki. Nek wis mati ya wis bar. Itu gambaran akhir. Makanya jangan sekali-kali kalian meremehkan ilmu agama, ilmu akhirat, ngaji di pesantren. Itu bandingannya sangat jauh sekali. Oleh karena itu, kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan hidayah untuk senantiasa bisa hadir di majelis-majelis taklim, ikut ngaji. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Allah menghendaki kebaikan kepada kita semua. Oleh karena itu, jangan merasa jangan merasa gengsi dengan mereka yang di luar sana, terkesan lebih bebas. Kita dianggap kampungan, dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman, dianggap orang-orang yang terbelakang. Itu tidak mengapa. Seandainya hijab ini dibuka, mungkin pasti orang ini sing dalam,
orang ono sing pasar-pasar, nggak ono sing belajar muluk sekolah formal ilmu dunia itu sudah semuanya fokus ya, beribadah. Pada kesempatan yang lalu saya pernah menyampaikan bahwasanya ketika Nabi Sulaiman memohon kepada Allah supaya diberi kekuasaan, diberi kekuatan bisa mengikat dan memenjarakan iblis. Nabi Sulaiman matur kening Gusti Allah, ya Allah, saya minta izin untuk memenjarakan iblis karena iblis membuat manusia tersesat, menggiring manusia untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Gusti Allah sudah menyampaikan, tidak ada kebaikan engkau memenjarakan iblis oleh Sulaiman. Sulaiman terus nyuwun supaya diberikan izin, menganggap bahwasanya iblis itu tidak ada kebaikan karena hanya menyebabkan malapetaka, bencana. Akhirnya Nabi Sulaiman beberapa kali mohon pada Allah, Allah mengizinkannya untuk beberapa hari. Nabi Sulaiman penasaran jajal berang-berang dino seandainya iblis di penjara seperti apa. Akhirnya diberikan kekuasaan, iblis diikat di penjara, tidak bisa kemana-mana. Selanjutnya apa yang terjadi? Semua orang pada sibuk mempersiapkan diri, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan akhirat. Masjid kebak, pasar sepi, tidak seperti sekarang. Pasar ramai, organ ramai, masjid musola pada sepi kehidupan. Waktu iblis di penjara, fenomenanya sangat berbeda. Suatu ketika Nabi Sulaiman mengutus seorang pelayannya untuk menjual kerajinan tangannya, tas kerajinan. Karena Nabi Sulaiman walaupun raja yang sangat kaya raya, kekuasaannya sangat luas untuk menghidupi rakyatnya dan para pejabat-pejabatnya. Ya, beliau ribuan unta, ribuan sapi, ribuan kambing untuk dimasak. Tapi untuk kehidupan sendirinya beliau bekerja buat kerajinan, tidak mau ngambil harta kerajaan untuk dimakan. Utus pelayannya ke pasar sepi, lapor. Akhirnya Nabi Sulaiman hanya minum air doang, tidak makan, karena tidak mendapatkan hasil dari jualan kerajinan. Paginya lagi, besoknya sama sepi. Setelah diselidiki, ternyata orang-orang pada kumpul di masjid, ada yang nggak ada lagi yang mau ke pasar. Kemudian akhirnya iblis dilepaskan lagi, kehidupan menjadi normal kembali. Terus hikmah apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Jadi pada hakikatnya, seandainya hijab itu dibuka, akhirat itu akan tampak. Orang yang keimanannya kuat, makrifatnya tinggi, jangan heran kalau kehidupan mereka suhud, rela beberapa lama bertapa di gua-gua, sudah berkhulwat lama, fokus mencari akhirat saja. Ya, karena akhirat benar-benar terlihat jelas bagi kita yang tertutup hijab,
ya kadang aktif ibadah, kadang kendor, kadang arasan-arasan, kadang males-malesan. Karena akhirat kadang muncul, kadang tertutup. Di saat iman kita lagi naik di depan akhirat, tampak di pikiran kita, di bayangan kita itu ada nyata, sehingga kita benar-benar khusyuk. Ada kalanya kita down, lagi banyak masalah, banyak urusan, itu sudah akhirnya tertutup tirai, tertutup hijab. Jadi seolah-olah kehidupan akhirat itu tidak ada. Kita lebih mementingkan kehidupan sekarang yang ada di dunia. Kanjeng Nabi nanti dahulu, seandainya orang-orang mengetahui apa yang saya ketahui, maka mereka saya akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kanjeng Nabi diperlihatkan surga neraka itu tampak jelas, keimanannya sempurna. Jadi itu ya, apabila kita sudah mencapai keimanan yang tinggi, benar-benar akan yakin ya, surga neraka kehidupan akan tidak cuma ilusi saja. Benar-benar kita melihat dengan kasar, dengan keimanan kita, sehingga kehidupan kita dituntun dengan hidayah lewat keimanan yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kemanapun, selama kita ada kesempatan dan benar-benar ilmu tersebut penting untuk kehidupan kita, baik hidup dunia maupun akhirat, maka kejarlah dimanapun, walaupun harus kita menyeberang ke luar negeri. Karena betapa pentingnya ilmu itu. Saya sendiri di kampung di Jawa tidak punya kesempatan untuk mondok di pesantren. Ingin mondok dari tamat SD, belum kelakuan tamat MTS, juga belum ada jalan, terkendala masalah biaya. Kemudian ketika tamat SMA, dia nawarin saudara di Lampung, Bu D, Pak ini Bapak almarhum, ajak saya untuk mondok di Lampung, meskipun sangat asing. Ya kalau Lampung, Sumatera, orang yang tidak pernah kesini, bayangannya ya asing, kayak gajah, ya, macanya. Padahal enggak semua daerah ada banyak gajahnya, banyak macanya, daerah-daerah tertentu saja. Tapi bayangannya seperti itu. Tapi karena saya menganggap ini sangat penting, ilmu agama, saya dapat kesempatan, saya ikut ya, walaupun harus nyebrang laut. Walaupun tahu orang-orang Jawa yang mondoknya di Jawa umumnya, saya harus nyebrang ke Lampung, tidak masalah, yang penting bisa menuntut ilmu. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim. Jadi ada saudara-saudara kita yang belum paham agama, kita arahkan, walaupun untuk mereka tidak semua diberikan kesempatan bisa mondok, dan tidak harus mondok menuntut ilmu sebenarnya. Kalau kita terlatih, orang-orang dulu bisa ilmu dan guru. Tapi untuk lebih kondusifnya, memang zaman sekarang harus mondok. Ini nggak mondok, nggak istiqomah. Terpaksa tidak bisa ke pesantren, harus
rajin mengaji, ngadain majelis taklim, kajian-kajian, ceramah-ceramah agama harus sering dihadir. Bahkan kang-kangnya nek sudah muncul, kang-kang kepondokan ya bisa membimbing istrinya sendiri, terutama babakan fikih ya, masalah hukum haid, hukum-hukum kewanitaan, ilmu fikihnya bagaimana. Apabila orang suaminya tidak alim, tidak bisa mengajari sendiri, masih punya kewajiban untuk mengantar istrinya untuk belajar ke orang lain, belajar tentang ilmu agama. Karena jodoh kita tidak pernah tahu, inginnya ya, kalau harapan kita semua, angan-angannya, kalau yang laki-laki ingin cari istri yang lengkap, paket lengkap, yang cantik, yang soleh, alim, keturunannya orang soleh juga, kemudian juga kaya raya. Demikian juga yang perempuan, mencari laki-laki, mencari suami yang begitu alim, pintar, sugih, soleh. Tapi kenyataan tidak sesuai dengan, tidak selamanya sesuai dengan. Oleh karena itu kita harus siap dalam segala kondisi. Santri misalkan kita ditafsirkan bukan dari orang kalangan yang pandai mengaji, umum, namun mereka juga punya keunggulan, punya prestasi yang lain. Tidak mengapa, tinggal diarahkan biar setel. Sudah suami istri tetap rajin mengkaji, rajin mengaji ilmu agama, bisa belajar banyak, baca buku-buku agama. Yang tidak bisa, yang masih sulit untuk memahami, bisa ditanyakan sama ahlinya. Bapak dulu juga ya, ekspektasinya ya tinggi. Waktu masih santri ya, yang saya harus cari yang selevel, harus orang kaya yang cantik, keturunan orang soleh, kalau bisa keturunan kiai kaya raya, ya itu wajar ya, sifat manusia. Dan itu memang dalam agama ya diperintahkan untuk mencari empat-empatnya kita mau menikah. Ya pernah hampir ya, mungkin, tapi ya takdir lain, sudah dekat, sudah mau tunangan, tidak jadi. Dia adalah anaknya seorang yang juga tidak mampu pesantren, mampu majelis taklim, mampu masjid. Yang bersangkutan juga tamatan pesantren, lama menurut pesantren, dan kita enggak 6-8 tahunan. Ini juga sama statusnya sebagai guru, diangkat bareng waktu itu. Tapi jodoh berkehendak lain. Di saat saya dikejar, saya belum siap. Karena waktu itu saya masih puasa tahunan, puasa negara, belum siap nikah, masih di pesantren. Giliran saya sudah siap, ternyata sudah ada pilihan yang lain. Selanjutnya, karena saya ingin nikah itu dengan sunnah Rasul, pokoknya saya 25 harus menikah. Saya kenal dengan ibu, saya ambil positifnya saja, harus nikah, karena kalau tidak nikah takut kerajinan yang tidak diinginkan ya, karena sudah mondoknya selesai, pertama sudah ngajar, sudah ngabdi, pekerjaan sudah ada. Jadi untuk menyempurnakan keimanannya, memutuskan untuk membina rumah tangga. Ibu bukan orang pesantren, tapi tidak mengapa, ada hikmahnya kita bisa, orang pesantren bisa membimbing, mengarahkan, mengajari ilmu yang kita miliki. Jadi ada manfaatnya. Kalau sama-sama alim ya sudah perlu diajari.
Kalau salah satunya belum alim, ilmu kita bisa kita ajarkan. Itu ada segi hikmahnya, segi positifnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf atas segala kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.